tunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jamaah rahimakumullah, monggo kita ngadang-adangaken ingin kita bersyukur kepada Allah. Syukur boten namung cekap ucapan alhamdulillah, ananging kita pahami, kita yakini bahwa sungguhnya semua yang ada dalam tubuh kita, yang ada di sekitar kita, itu semuanya adalah sudah disetel oleh Allah, yang dengan setelan itu manusia akan bisa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah dengan sekemampuannya masing-masing. Namun apabila tidak mensyukuri nikmat Allah itu, maka yang sudah disetel oleh Allah itu tidak menjadikan seseorang mudah untuk menjalankan perintah Allah dan menjalankan Allah, tapi malah bersemaunya sendiri. Yang kesemuanya itu apabila kita tidak bersyukur, maka nanti sungguh Allah, siksa Allah yang pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jamaah rahimakumullah, ada beberapa hal yang saya akan sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa memberikan penambah ilmu bagi kita dan terutama untuk mensyukuri nikmat sehat kita, yaitu tentang bagaimana Allah memudahkan manusia dalam menjalankan perintah Allah dan menjalankan Allah dari kegiatan atau dari tenaga kekuatan tubuh kita. Kalau kita umpamakan tubuh itu seperti kendaraan mesin, ada bahan bakar, bensin atau solar atau yang lain, maka bensin itu ada di luar kendaraan awalnya. Tapi ketika bensin dimasukkan ke dalam kendaraan itu, karena kendaraan sudah disetel, nanti bensinnya mlebu neng ndi, terus engko mengalir neng ndi, engko ketemu saka neng nggon ngendi, engko terus ketika di starter atau dimulai atau di tombolnya dipenyet, maka kemudian akan berbunyi. Ketika bensinnya habis, maka sebaik dan sebagus mesinnya dan semahal berapapun, bensinnya bahan bakar ora eneng ya mati. Sekarang bahan bakar diganti listrik. Listrik ya juga menggunakan tempat tersendiri. Dengan listrik itu maka nanti pemanas itu akan bisa menghidupkan mesin atau menghidupkan sehingga kendaraan itu bisa berjalan. Nah, kalau manusia itu tenaga itu atau bahan bakar kalau dalam bahasa mesin itu ada di luar tubuh kita, tapi nanti bisa disimpan dalam tubuh kita. Seperti tangki bisa nyimpen bensin atau solar, terus seperti charger itu bisa menyimpan listrik. Tapi juga waktunya terbatas. Misalnya pit motor satu tangki itu 3 liter. 3 liter kanggo berapa kilo udah ada ukurannya. Mobil isinya misalnya 40 liter. Berapa lama atau berapa jauh juga ada ketetapannya. Begitu juga listrik, charger itu juga begitu. Nah, sekarang di dalam tubuh kita apa yang menjadi bahan energi tenaga itu?
Yang pertama yang tidak perlu kita mengolah adalah udara. Udara itu diciptakan Allah, terutama oksigen itu, ketika masuk dalam tubuh nanti akan dijadikan sebagai bahan pelatih atau pemetik atau peletikan api sebagai pemanasnya. Karena itu ketika ada orang yang sakit paru-paru, sakit pernafasan sehingga atau sakit jantung sehingga oksigen yang masuk ke dalam tubuh itu kurang, maka yang dirasakan adalah lemes. Jenengan saged rasaken lemes karo keringet dingin karo awake abot. Itu adalah gambaran-gambaran yang berkaitan dengan oksigennya kurang bagus yang masuk. Jadi nek tangi turu kok awake abot, terus arep melangkah sikile abot, lungkrah, males. Coba kita keluar dari ruangan rumah, kemudian kita gerakkan tubuh dan kita hirup udara yang sebanyak-banyaknya. Insya Allah itu nanti pembakar, bahan bakar dari luar yang sudah disiapkan Allah itu bisa kita manfaatkan. Apa hanya dengan oksigen? Ya enggak, nanti ada air, ada makanan. Di mana air? Air udah disimpan dalam tubuh. Makanan, lemak, cas jerak banget di situ. Maka oksigen yang tidak bisa disimpan dalam tubuh itu. Karena itu maka dengan adanya sistem setelan tubuh yang telah disiapkan Allah, sehingga tubuh nanti akan bisa memiliki tenaga, dan ketika tenaga itu digerakkan untuk menjalankan perintah Allah dan menjalankan Allah, itu hal yang sangat-sangat mudah sebetulnya. Cuma nanti ada hal lain, kenapa menjadi sulit, kenapa menjadi malas, kenapa menjadi ogah-ogahan, itu nanti ada hal lainnya. Secara modal dasar dalam prinsip hidup, maka manusia itu sudah disetel dengan setelan yang sangat-sangat otomatis. Kemudian yang kedua, tadi setelah oksigen bisa masuk ke dalam paru-paru, maka makanan dan minuman. Nah, dalam hal ini untuk makanan kita diberikan gambaran oleh Rasulullah bahwa sungguhnya makan itu ukurannya bukan kenyang. Nun sewu, karena terbiasa dari kecil niku kalau makan, urusan makan mesti pertanyaannya napa Pak Bu. Kalau Bapak Simbok riyen wis wareg durung. Salah model ini. Maka ukuranipun iki no. Wis wareg apa durung? Nek wareg niku berarti cara bejananipun apa cara piring apa cara gelas wis kebak apa durung. Nek pun dari kecil biasakan ngebaki padaran perut, maka sampai usia berapapun maka takaran makan itu wareg. Padahal sebelumnya perut kita itu oleh Rasulullah diberikan 3 ruang, 3 sekat. Yang sekat pertama menika makanan daharan yang sifatipun padat, nomor kalih air cairan, nomor 3 gas udara. Gas udara itu bukan hawa, bukan sing kita hirup niku mboten. Sing kita hirup itu tidak ada masuk di perut. Mana yang mlebu perut kembung jenenge.
Itu udara yang ada di dalam pencernaan adalah ruang kosong. Kenapa harus dikosongkan yang sepertiga itu? Karena lambung itu seperti goni, kayak bagor, kayak karung. Nek karungnya dikebaki kok engko terus kon menghancurkan isi karung itu piye lar obah. Mbledos. Apa akibatnya? Nek kewareken ya engko terus nggih ubah sithik sudukene ora muntah. Dalam rangka nyuda muatan lah tentu. Karena itu kita harus menggunakan ketetapan sepertiga saja untuk makanan itu, kemudian sepertiga berikutnya adalah untuk minuman. Minuman dan makanan nanti akan menjadi saling melengkapi. Sebetulnya di dalam air ada mineralnya, ono kaliume dan kalsiume, fosfor, magnesium, seng dan seterusnya. Ada vitamin, ada protein, ada karbohidrat, ada lemak dan seterusnya. Dan itu ketika diproses di dalam lambung nanti berbentuk cairan setengah padat, semi solid, kaya jeladren nek ajeng damel roti apa damel apem nek cara bodo cara desane jeladren gitu. Duleni kayak begitu itu. Itu dalam makanan dan dibutuhkan air. Jadi nek gawe jeladren butuh toyo. Apa iso tepung langsung kayak gula kayak bumbu terus dingin-ngene. Ya ora iso lah. Maka butuh air. Lah kapan air itu diminum? Pas dahar, sak emplok, sak teguk, sak emplok teguk mboten. Rasulullah beri gambaran minum dulu. Ketika kita berbuka puasa kan cuma begitu, minum air putih, kemudian kurma. Kalau tidak ada apa yang ada di situ, minum. Jadi nyun sewu kembali ke simbah-simbah dulu. Putune apa putrane mulih kok paran wong endi wis madang urung. Wis madang urung. Kono ndang madang. Orientasinipun penggalipun namung ngisi weteng dengan makanan. Padahal yang benar adalah ndang cepat minum sik. Nek wis lagi makan apa yang ada. Dan Rasulullah pun dalam beberapa cerita kan selalu mengutamakan tentang minum. Sampai 1 gelas yang disajikan oleh istrinya itu kan ketika diminum Rasulullah kan Rasul tidak menghabiskan itu, melainkan akan dihabiskan oleh istrinya kan gitu kan. Mboten tahu cerita. Ya ada cerita Rasulullah makan 1 cuil kurma kemudian dibagi bersama istrinya, tapi pada umumnya cerita tentang minum. Kenapa minum kok diberikan penekanan hal seperti itu? Karena sungguhnya di dalam tubuh kita itu setelah oksigen air memang disimpan dalam tubuh kita, tapi air ini sebagai kendaraan, sebagai tempat untuk menambatkan makanan-makanan itu. Terutama nanti berkaitan dengan darah. Karena darah itu 90% adalah plasma. Plasma niku air yang banyak kan dengan air cairan. Karena itu ketika darah yang 10% itu selnya, yang 90% itu air, maka ketika airnya kurang, darah ya kental. Ditambah eneng natrium, eneng kalium, mineral dan seterusnya, ada protein, ada lemak, ada gula, ada yang lain. Kalau tidak ada air, kental. Apa akibat darah kental? Yung darah niku kudu melayu. Ibarat darah itu kaya kendaraan kudu melayu teko ngendi kono. Lah kok nek cara kendaraan baning gembos
Coba bensin entek dituntun ya ora sida teko nggone. Gitu. Karena itulah maka air menjadi hal yang utama. Karena itu ketika kita berbuka puasa, maka yang diutamakan adalah hendaknya segera minum seteguk air. Kemudian ketika minum, maka yang harus kita perhatikan adalah air yang kita minum sebaiknya air yang kita minum adalah air yang betul-betul air murni, tidak dicampur dan tidak diupayakan banyak campuran. Apa yang disebut dengan tidak banyak campuran? Air itu ya air murni dari Allah. Ketika kita campur dengan teh, maka campuran teh itulah yang nantinya akan menjadi permasalahan pada tubuh kita. Contohnya teh. Teh itu mengandung unsur kimia tanin. Tanin niku nggak ada sifat pecut, pemicu. Saged bayangke pecut? Nek pecut berarti dinggo mecut sinten? Kewan. Kenapa kok dipecut? Kenapa? Mlakune ora cepet misalnya ngeten. Nah, sing dipecut di dalam tubuh kita sinten? Ya jantung, terutama jantung. Karena itu ketika kita sedang mengalami jantungnya kurang sae, kemudian kita ngunjuki kebiasaan nek ora kental, ora marem, akhirnya akan menimbulkan kerepotan. Apa itu bentuk kerepotannya? Maka detak irama jantung kita menjadi terlalu cepat atau kadang-kadang menjadi tidak stabil, kadang cepat, kadang normal, kadang cepat gitu. Terus dengan detak jantung yang cepat itu dampakipun apa? Semua peredaran darah ke seluruh tubuh menjadi cepat dan akan melebarkan pembuluh darah. Ya apik no. Minum teh darah pembuluh darah iso melebar, engko darah sing melayu oke, nggih. Kalau jantungnya dalam keadaan baik. Tapi nek jantungnya kurang apik, pembuluh darahnya dadi ombo, melebar, isine cairan nggon pembuluh darah kuwi ora bertambah, akhirnya napa? Ora penuh. Darah sing ombo mau ora disertai isine sing penuh, akhirnya kolap, ngelemprek. Jadi setelah debar, terus gemeter, terus kelemun, terus keluar keringat dingin, limbung. Nah, yang kedua, selain jantung, lambung. Ketika dimasuki tanin atau teh, nanti juga kafein, kopi juga termasuk di situ, coklat juga masuk seperti pengaruhnya si teh itu. Maka lambung yang sudah pernah sakit mah, maka ketika diberikan teh
yang kental itu, karena sebelum minum teh sudah nggak enak lambungnya, wis rapati nyaman jane. Aku misalnya kemarin aku wis makannya telat, kemudian bangun pagi kurang enak lah, kok terus minum teh kental apa minum kopi, setelah itu kok gemeter, kok ra penak meneh, kok ndang nggak cepet-cepet minum putih untuk netralisir itu, atau makan yang mudah dicerna, ditoke wae. Wong biasane nek wis ngunjuk teh kental apa kopi iki paling-paling nyokot apa terus bar. Nek nyokot iki setengah piring ora apa-apa. Mung sak cokotan ya sak cokotan kot ngene tok. Terus kebiasaan seperti itu, maka kemudian lambungnya juga akan mengkeret atau ototnya menjadi kaku. Kenapa seperti itu? Maka akhirnya akan terjadi lambung yang tidak nyaman itu, terus asam lambungnya, cairan asam lambungnya ngocor ki nek cara keran ngono bocor. Kan asam lambung niku sing gawe ya tubuh ya lambung dhewe, Bu, Pak. Lewat dalan, ana dalane lambung kita ini kan kados daging babat niku, anduk niku. Kan enten sriwil-sriwil niku. Lah sriwil-sriwil ini gambarnya kayak driji ngene iki. Kayak driji ngene iki. Lah, cairan lambung ini keluar dari driji-driji iki lewat nek cara kulit keringat. Karena ada kelenjar-kelenjar yang menghasilkan cairan lambung itu. Nah, ketika keluar cairan asam lambung itu, nek ora ana masalah, ya kaya keringet awake dhewe nek ora panas, keringete ora keluar nrocos, mung lembab. Ning nek jenenge panas, terus ngunjuk langsung brol gitu. Nah, ketika lambungnya mau ora dileboni karo teh kental apa karo kopi mau, jane keluare mung biasa, mung lembab biasa mau. Ning ndang diunjuki teh kental apa kopi tadi langsung keluare brol. Nah, keluarnya asam lambung inilah yang tidak segera dibarengi atau tidak bisa diimbangi dengan cairan penetral. Jadi asam lambung kita itu aneng asame ning ya duwe basanipun. Ana kecute ya ana asine ngoten basanipun. Nah, sing menetralisir asam lambung niku alkalin atau basanipun sithik jumlahe. Wong takeran iki wis sebanding, misale sak tetes asam lambung kuwi setengah tetes penetralnya. Lah wong kelurane bertetes-tetes, penetralisnya mung sak tetes, ya ora imbang. Akhirnya tetap asam. Ketika terjadi asam, maka otot-otot lambung kan kados goni karung mau, dinding-dindingnya yang berupa otot itu tidak kuat. Maka kemudian berkontraksi itu mengkeret niku saged diraoske sebah. Apa istilahnya? Selain sebah napa istilahnya? Bengah. Pokoknya blabak, ya urung nganti blabak. Ning nek wis dadi blabak. Kaku. Kakune lambung ora kok kabeh langsung semaput. Sithik-sithik tok ning ndi tok ngono kaya rasa ganjel ra enak. Sisi tambah ombo lah ditoke terus ngerti-ngerti lambungnya langsung kram gitu. Jadi kram ki ora ujug-ujug. Ora ujug-ujug. Sing marake ujug-ujug yang saking ditoke wae dadi ujug-ujug. Nah, sebagian kalau tadi tidak sampai belabak karena memang masih
dalam tahap ringan-ringan saja, maka semua isi lambung akan berubah menjadi asam. Dan karena penetralisir asam lambungnya kurang, maka tetap menjadi asam makanan dan cairan lambung itu. Kemudian semua makanan di lambung kan akan distorkan ke usus halus. Nah, niki usus besar niki. Di usus halus itu makanan yang dihancurkan oleh lambung tadi tidak sempurna. Wong lambungnya lagi bermasalah, diganggu karo keasaman yang tinggi. Asam lambung tinggi karena dipacu, dipecut karo teh kental kopi tadi. Maka kemudian asam makanan yang asam tadi masuk ke usus halus tidak mau menyerap. Satu karena asamnya, yang kedua karena belum sempurnanya dalam pemecahan makanan tadi. Akhirnya dibuang oleh usus halus ke usus besar. Nah, niki usus besar modelipun niki sing sebelah kanan, gen sisi kanan niki usus buntu. Usus buntu niki munggah terus niki malang teng ngisor pulung ati, ngisor dodo, terus miduk ini sebelah kiwa, terus niki nggen bagian pinggul, terus nekuk mriki. Nah, karena makanan dan cairan yang asam itu tidak lumrah, tidak layak diambil oleh tubuh, diserap oleh tubuh, maka itu dianggap barang busuk, limbah. Nek limbah ya ora di ndende, ora di semayani. Kata jenengan duwe sampah ning dapur ngosak-ngusik. Sampah iki nek misale kulit ayam apa kulit udang, ae 4 jam wis mambu busuk. Ya kudu segera dibersihkan. Bagaimana tubuh menyegerakan untuk membuang itu? Mencret. Jadi diare adalah pembersihan usus dari semua yang dianggap kotor membahayakan tubuh yang ada di usus. Nek ana nggon lambung carane dibuang munggah dadi muntah, ning nek wis kliwat lambung diidukke dadi diare. Dan bagaimana usaha tubuh untuk menguras sebersih-bersihnya itu dengan ususnya berkontraksi. Apa bentuk kontraksinya? Meluntir, bukan meluntir, muter. Kaya sekrup di pilir nika. Jenengan saged mirengke to? Kerucut. Kanggo ngrungokke wong liya ya ora krungu, ning nek nggo alat saged krungu. Itulah upaya tubuh semaksimal mungkin untuk membersihkan diri. Begitu juga dalam hal perilaku dan peribadatan. Ketika kita banyak dosa, maka carane ngguang dosa aja karo cengengesan, aja mulai dalete, tenanan. Nek perlu dipelirit tenan. Gitu. Ampun sembrono. Kalau makan iso karo klelat-klelat apa, Bu? Jenenge ngemil. Mangatos ngemil nggih? Ngemil kok pludhek ora ngemil kuwi. Ngemil ki alah cilik. Sak piring ya entek, ning ra krasa. Sithik-sithik. Itu kalau memasukkan amal kebaikan itu. Ini nek buang kotoran, diusahakan begitu. Nah, inilah yang kemudian dijadikan sistem Allah untuk menyelamatkan kehidupan manusia dari masuknya kotoran melalui usus tadi.
Karena itu ketika kita diare ampun nesu. Aku nggur bar mangan iku mesti mencret to. Mangerti yo makanan kuwi ora cocok karo kowe. Lha kae kok cocok kok. Oh, dadi yo kae, aja dadi kowe. Aku angger bar ngombe kopi kok terus mangan iki yo terus aku mules, ya aja dibaleni. Lah ning aku seneng terusno. Nek arep pengen ngono kuwi. Gitu. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian tentang bagaimana Allah menyelamatkan hambanya dari segala yang mengganggu dan merusak kehidupan dengan cara memuntahkan dan mendiarekan, membersihkan usus dengan cara muntah maupun dengan cara diare itu. Lah ning nek wis jenenge diare ngasih lebih dari 4 kali sehari, apa yang terjadi? Karena yang dibuang itu air, maka tubuh kita akan kehilangan cairan. Gitu. Nah, kok iso? Cairan kan ada di seluruh tubuh. Wit sangka ngisor kulit ngasih teko nggon jeroan-jeroan kono. Tapi kok bisa cairan itu habis gara-gara keluar lewat diare? Nah, karena usus itu punya hubungan baik dengan kulit, dengan otot, maka semua cairan yang ada di kulit, yang ada di otot diambil atau diminta oleh usus untuk nyentor rereket yang ada di usus itu. Akhirnya kulitnya kurang banyu, ototnya kurang banyu. Apa bentuk kulit kurang banyu? Keriput, jimpe, anyep. Terus nek otot kurang banyu be kaku. Jadi nek ra kaku ya lemes. Sehingga orang yang diare setelah lebih dari 4 atau 5 kali perasaannya adalah lemes, limbung, goncang gitu. Maka untuk memulihkan cairan kudu ngombe. Lah ini angger diombe ini diare, berarti perlu cara lain. Ora lewat pencernaan ning langsung cegat kendalan lewat darah. Napa niku? Infus. Lah nek infus ning ndi? Ya ning pelayanan kesehatan, ning rumah sakit apa ning klinik. Jenengan nyinfus dhewe narkoba engko nyuntik dhewe. Mboten kaya insulin sing gadai sakit gula, mboten, angel caranipun. Itulah maka setiap kali diare yang disertai dengan lebih dari 5 kali sehari harus segera waspada untuk diperiksakan. Nah, ada cara untuk mengurangi diare tadi, tapi hanya sebatas pencegahan. Apa itu? Menetralisir asam lambung. Kalau itu penyebabnya di asam lambung, mau ceritanya kan asam lambung munggah dadi asam, terus makanan sing nggon lambung ora iso dipecah sempurna, akhirnya di store ke usus halus moh nampani wong ora iso ngupayani, ora iso nyerot, akhirnya karena itu dianggap limbah harus dibuang diare. Kalau untuk menetralisir asam lambung yang paling gampang ya uyah. Jenengan mendet uyah sak jimpit langsung di lebokke tenggene nilat, dimut, diunjuk. Nek kepengin arep gawe dengan minum ya larutan gula garam, sak pucuk sendok makan, sak pucuk garam, sak sendok makan gula, terus
dioplos kalian 1 gelas air matang. Kapan diminum? Ya setiap habis berak minum 1 gelas itu. Apakah itu obat diare? Bukan obat, menetralisir asam lambung. Tapi kalau karena infeksi atau karena keracunan ya berkurang toh. Karena racun harus dengan cara lain. Kuman harus diobati dengan obat pembunuh kuman. Nah, ciri-ciri ini nek diare hanya karena asam lambung apa? Ya lambungnya ra penak. Tidak ada panas. Awake ora panas. Jadi mung lambungnya ra penak terus ngerti-ngerti krekel terus kerucuk-kerucuk itu. Ini karena panas dulu, panas, kemungkinan itu adalah infeksi entah virus atau bakteri. Ini racun, racun cepat banget. Habis makan nopo adalah eneng unsur racunnya apa langsung sampai di lambung muntah biasanya. Tapi sebagian sudah turun ke usus halus langsung diare. Nah, itu yang berkaitan dengan diare. Nah, ini penyebab diare kalau sampun kula aturaken. Ada virus, ada bakteri, ada parasit. Parasit niku cacing. Contonipun bakteri wonten ingkang pun wastani coli, salmonella, eltor. Nah, niki penyebab kalau wau sing perlu kita pahami sing dirasake napa. Biasane enteng panasipun. Cuma nek virus niku panase mung mondo-mondo, mung greges-greges tok. Kados kita terkena flu niku kan panase namun greges-greges, tesih aktif bekerja walaupun rada lungkrah, ning tesih aktif bekerja. Ning nek bakteri niku panase tenanan sampai ndrodok, sampai ya panas semlenget tenan. Sedangkan kalau parasit niku mboten krasa, cacing niku kan mboten krasa. Contonipun ngaten. Kemudian wonten melih sing mboten infeksi pun wastani niku ada malabsorpsi. Malabsorpsi itu makanan atau minuman yang tidak layak diserap oleh tubuh. Jadi tubuh kita itu diberi alat pengenal racun, pengenal bahaya. Jadi nek wis makanan yang masuk dalam usus halus kok eneng bagian sing membahayakan, maka usus tidak mau menyerap. Nek cara rezeki ngono, rezeki halal ning dalah ditempeli karo sing haram sithik ngono, ora gelem nampa. Dibuang. Coba nek ususe awake dhewe apa-apa gelem nyah-nyah bubar awake dhewe. Racun mlebu teko nggon sel mbledos. Teko nggon jantung bengkak. Jadi tubuh kita itu sudah disetel oleh Allah. Kalau tidak layak digunakan, jangan diterima. Buang saja. Model pun ngotong, buang. Bentuk buanganipun yang itu pun yang usus nggih kaya wau diare kalau. Yang kedua adalah alergi. Alergi niku sesuatu yang ada dalam makanan atau minuman yang dapat menimbulkan salah paham tubuh kita. Jadi hal-hal sing dadekke padu gendro ngono kuwi dingerteni, Bu. Ora gelem nampa yan. Arepa makanan kuwi menurut wong liya wah enak. Contone udang, ikan seafood niku. Sing do cerita enake kana. Ning jenengan mboten kuat, jenengan nekat. Arep nekat mangan ya rasakno engko. Jadi tubuh kita itu udah betul-betul diberi ilmu oleh Allah untuk bisa memilah dan memilih. Dan ini kok kenyataannya kaya ngono. Kuwi nafsu apa
nalar to. Nafsu napa nurani? Nafsu. Lah nafsu niku kancane sapa? Setan. Setan kuwi ngepek-epek apa ngrusak? Nggih pun. Gangguan motilitas. Gangguan motilitas nih. Motilitas itu gerak usus. Nah, gerak usus di sini kemungkinan ada kerusakan ususnya, ada yang rusak. Mbah luka, mbah ana sing rusak sehingga menyebabkan mboten saged ngatur iramanipun makanan di dalam usus itu sehingga ya dibuang, atau usus tidak mau menerima karena sedang rusak, maka makanan akan dibuang. Nah, ingkang malabsorpsi, ingkang ndadosaken napa bermasalah dalam proses penyerapan itu karena memang tubuh kita tidak mau kompromi. Wegah ngono cara gampangane. Apa sing diwegahi? Setunggal. Ada orang yang tidak mau kompromi dengan laktosa. Unsur-unsur laktat, unsur-unsur sing enten nggen susu kathahipun. Sehingga ada anak-anak awalnya ketika minum air susu ibu nggak ada masalah karena ibune nyambut gawe, cutine rampung atau karena ada kesibukan lain, kemudian dicoba minum susu buatan, susu botol. Awalnya rapopo, setelah berapa bulan main ceret. Nah, ternyata setelah diperiksakan ora kuat nompo laktosa itu. Itulah yang sering kita temukan pada kasus-kasus anak itu. Kemudian karena berkaitan dengan pembuangan yang dimaksud adalah isi usus, padahal usus dijadikan sebagai tempat masuknya bahan-bahan energi, maka ketika energi sing masuk ke dalam tubuh sedikit, maka ya tenaganya menjadi sedikit. Ketika tenaga sedikit, ya semua aktivitasnya terbatas. Kemudian kita harus ingat bahwa energi tenaga akan diarahkan kemana, tinggo apa. Kan gitu kan, kados rezeki, harta, duit, wes saka ngendi mau, wes ketemu kok kono piro semene, tak nggo apa, kan ngoten, tak simpen, ya kono simpen neng nggon tabungan kono, neng bank apa neng apa kono, apa tak tukoke barang apa. Makanan juga begitu. Dari mana makanan itu? Setelah itu berapa yang bisa diserap? Setelah itu masuk dalam darah. Nek wis dadi tenaga, tak nggih kerja kegiatan ibadah atau untuk merusak. Terus ijek turah. Nek wis turah simpen. Apa bentuk penyimpanannya? Lemak. Jadi lemak adalah tempat penyimpanan energi, sisa dari tenaga yang digunakan untuk maksiat maupun untuk ibadah. Jadi maksiat butuh tenaga, ibadah juga butuh tenaga. Cuma oke endi tenaga untuk ibadah karo kanggo maksiat oke endi. Engko isine turahan disimpen ing lemak. Karena itulah maka ukuran makan bukan kenyang tapi secukupnya. Berapa ukuran Rasulullah dalam bahasa cukup? Nek pas paceklik kae mangan kuwi iso nggih njejeke ula-ula. Dadi nek linggih iso jejeg bertahan berapa menit apa sak jam ngene iki wis dianggap cukup mangane. Niki nek mangan kok isih kelengkrek ngene iki,
Kaya nek poso kae lho Bu. Poso kae nek wis ndalah sahure ya sithik ora pato nyaman ngono kae, le buka ya ndalah apa enenge mau. Terus poso berikutnya kan ya kerasa lemes Bu. Nah ketika lemes kae terus kon linggih aja sendetan. Kira-kira sak jam ngono betah ora Bu? Pak. Ora. Terus nek ora betah kira-kira awake nek linggih kaya ngopo? Nglemprek ngene iki lho. Nah, engko nek wis buka iso jejeg ini cukup. Ora kudu wareg. Begitu. Itulah ukuran tentang makan yang berkaitan dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Itu kemudian tadi tentang tukak lambung. Niki lambunge, gambar lambung niku modele kados ngeten niki. Niki sing dhuwur niku kerongkongan, sing nggen gulu niku. Terus miduk ngliwati dada, dadi lambung niku ning ngisor dada Bu. Ning nggon weteng niki kerongkongan sepanjang dari leher sampai dada. Kemudian nek asam lambunge iki munggah, maka ketika glegeken itu kan nggen kerongkongan mriki niki enten lawange, enten kuncine lawang. Maka ketika asam lambunge munggah, maka lawang kunci pembatas kene iki engko buka sithik. Ketika buka sithik terus glegeken, ngono kan buka ombo, langsung munggah Bu. Terus rasane napa? Pahit. Pahit, ora kok aku ora ngombe jamu kok glegeken pahit piye iki? Mangatosa nek niku asam lambung. Nek kulino glegeken pahit suwe-suwe kerongkongane luka. Lah ketika luka nanti kerongkongannya jadi mengkeret. Nah ketika mengkeret maka nek ngunjuk ora iso, dadi mangkel, mandek. Itulah yang nantinya harus diobatkan di rumah sakit. Nek ora iso ngunjuk no. Darane piye wong ngunjuk ora iso, ngeleki duwe ora iso. Sehingga ada orang yang nelan ludah ora iso piye. Apane ngombe banyu wong ngeleki duwe ora iso. Kemungkinan otote nggen kerongkongan iki enten sing mengkeret, menyumbat. Niku bahkan bisa sampai terasa panas, bengkak. Kok iso panas bengkak? Lah ada luka. Siapa sing melukai? Asam lambung. Karena asamnya lambung, asam lambung caran itu, maka lendir sing ngeten nggen kerongkongan mereka akan terkikis. Wis kados jenengan tumbas lele terus dikei cukak sur kulite brodol to Bu, Pak? Nggih ta? Nah niku nggen tenggorokan kiambak nggih ngoten niku lendire dadi brodol. Terus akhirnya otot-otot sing ten mriku dadi terluka. Itu tentang asam lambung. Kemudian yang lainnya asam lambung bisa meningkat juga dikaitkan dengan infeksi. Biasanya ada kuman yang bersarang di sini. Apabila ada lubang luka di lambung itu, maka kuman akan masuk situ terus membuat radang lambung sehingga sakit lambung menjadi bertahun-tahun. Jadi wonten ingkang memahamkan kepada seseorang yang sering sakit lambung dengan infeksi kronis. Itu makaten gambaran sekilas tentang lambung dan permasalahannya. Mudah-mudahan bisa kita pahami dan bisa kita syukuri kesehatan ini dengan memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, nun sewu, hati-hati dengan minum teh kental. Yang kedua, kopi.
Tapi harus kita segera perbaiki dengan minum putihnya atau diikuti dengan makan yang netral, yang tidak banyak mengandung zat-zat campuran itu. Berikutnya, mencret atau diare itu awalnya adalah untuk membersihkan usus, tapi kalau sudah lebih dari 5 kali sehari harus dimaknai itu ada racun atau ada kumannya. Kalau ada kuman biasanya panas, kalau tanpa panas biasanya asam lambung. Kalau asam lambung dinetralisir dengan misalnya ditawarkan dengan garam misalnya begitu. Kemudian kita tahu bahwa makanan itu adalah tenaga, maka setelah masuk dalam tubuh, tenaga akan kita manfaatkan untuk kebaikan atau keburukan. Berapa banyak yang untuk kebaikan, berapa banyak yang keburukan. Nanti ada sisanya disimpan dalam bentuk lemak. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat pada diri saya dan jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.